Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau misalnya terjadi pro kontra seperti ini, apakah juga Kementerian Sosial mungkin punya pertimbangan pemberian gelar khusus begitu ya, bidang tertentu, agar kemudian kita masih punya cara untuk menghormati orang-orang atau tokoh-tokoh yang berjasa, mungkin misalnya presiden-presiden terdahulu. Silakan Pak Menteri. Iya, pertama-tama Mas Ahmad Doli dan Pak Usman Hamid ini kan mewakili dua pendapat yang disebut pro kontra itu. Tetapi menurut saya ini sehat saja, itu dulu. Yang kedua pasti kita dengarkan semua. Yang juga perlu mendapatkan perhatian kita bahwa tadi sudah disinggung juga soal kendala-kendala yuridisnya itu sudah katakanlah dicabut, dan saya sebut sebagai peluang untuk kemudian Pak Presiden Soeharto atau mantan Presiden Soeharto bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan ini juga merupakan usulan dan berulang-ulang juga sudah disampaikan. Yang kedua, yang juga penting ini menjadi bahasan, diskusi, masukan dari berbagai pihak, diantaranya adalah Presiden sebelumnya Bung Karno juga sudah menjadi sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini juga menjadi wacana di dalam tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan pusat yang sekarang ini sedang bekerja. Nah, kita mempertimbangkan semuanya. Kalau kemudian tadi disinggung apakah tidak ada cara lain untuk menghormati presiden, itu tergantung kepada semua ketentuan yang ada. Jadi kita juga tidak bisa memberikan suatu penghormatan kalau dari sisi negara tanpa dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Nah, bagi kami yang ada di Kementerian Sosial bersama tim ini, yang kita pertimbangkan adalah pertama-tama untuk pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Salah satu di antaranya, bahwa sejarah tentang presiden-presiden Indonesia sudah dicatat, juga sudah dijadikan semacam wacana dalam perjalanan bangsa ini. Semua orang bisa mengambil pelajaran, bisa menimbang dengan cara masing-masing. Gitu. Tetapi bahwa kita punya presiden yang tadi disebut oleh Mas Ahmad Doli, punya prestasi, punya kontribusi, terutama hal-hal yang baik untuk negeri ini, patut dicatat. Pak Harto banyak sekali warisan-warisannya yang bisa diteruskan dan bahkan diteruskan sampai hari ini. Meskipun juga ada yang tidak patut untuk diteruskan. Gus Dur juga sama. Ada hal-hal yang patut untuk diteruskan, tapi juga ada yang tidak perlu untuk diteruskan. Jadi kita mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, ya, sambil mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Itu yang menjadi prinsip kami. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Usman Hamid ya tentang proses pengambilan keputusan di MPR dalam rangka pencabutan TAP tahun 98 itu adalah satu tafsir, ya. Tetapi faktanya bahwa yang namanya TAP MPR itu sudah dicabut. Saya kira itu aja sedikit tambahan kami, tetapi semua masukan, semua wacana, semua pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakat tetap menjadi pertimbangan bagi kami untuk nanti pada akhirnya mengusulkan, ya, beberapa nama yang telah melalui proses memenuhi semua ketentuan kepada Dewan Gelar, dan Dewan Gelar nanti yang akan meneruskan ke Presiden. Ya, Pak Menteri. Oke, saat ini masih dalam pengkajian, semua ditampung pihak pro dan juga kontra begitu. Tapi nanti bagaimana Kementerian Sosial mensosialisasikan soal pemberian gelar
pahlawan nasional ini kepada masyarakat? Iya, pasti nanti akan kami umumkan secara resmi dengan seluruh pertimbangannya, ya. Pada saatnya tentu apa yang sudah menjadi keputusan Kementerian Sosial setelah melalui pengkajian ya, dan penelitian yang dilakukan oleh tim, ya, dan kemudian alasan-alasan apa yang mendasari pasti akan kami sampaikan pada saatnya. Baik, Pak Menteri, saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, melihat pro kontra mungkin yang terjadi di masyarakat, tentu ada yang pro dan kontra ini. Bagaimana kemudian Golkar menilai impact positif yang akan didapatkan jika gelar ini diberikan kepada Pak Harto? Ya, pro kontra itu biasa saja. Saya nggak tahu Pak Usman ini dari dulu memang konsisten ya terhadap penolakan gelar pahlawan kepada Pak Harto gitu loh. Jadi menurut saya itu sesuatu yang biasa terjadi, apalagi negara kita sekarang sudah memilih sebagai negara demokrasi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tentu kita punya pandangan yang semua tidak harus sama gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apa namanya, kita sudah punya mekanisme ya terhadap seseorang itu bisa ditetapkan sebagai pahlawan. Nah, tentu semua kriterianya ada, syarat-syaratnya ada. Nah, nanti dinilai saja dengan apa namanya, sesuai dengan mekanisme itu melalui Kementerian Sosial, kemudian ada Dewan Gelar gitu. Nah, karena fakta-faktanya kan juga sudah banyak. Tadi misalnya ya, kalau soal pencabutan MPR, betul, saya kira memang kita semua juga punya tafsir terhadap itu. Karena waktu itu pencabutan TAP MPR-nya bukan satu, ada beberapa yang lain. Nah, persoalannya kenapa yang lain nggak dipersoalkan, kan kira-kira begitu. Padahal itu sama kalau bicara tentang impact strategisnya sama. Nah, yang kedua dengan pengalaman, betul Pak Soekarno juga sudah kita dapat sebagai gelar pahlawan. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap manusia, apalagi tokoh-tokoh besar yang memang secara terbuka dia menyampaikan pikiran, gagasan, kebijakan, keputusannya, ya pasti ada hal positif, ada yang negatifnya. Tapi kan ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar, ya kita harus lihat dan kita bisa rasakan sebetulnya dampaknya seperti apa terhadap prestasi dan kebijakan yang mereka ambil gitu ya. Nah, dulu mungkin juga ada yang persoalkan soal Pak Soekarno, ya nggak masalah juga gitu ya. Walaupun saya menilainya bagus sekali, karena bagaimanapun Pak Soekarno juga punya jasa yang besar buat bangsa ini gitu. Nah, nanti terhadap presiden-presiden yang lain saya kira juga patut dipertimbangkan untuk itu. Nah, kalau soal status tadi misalnya ya, oke lah kita merujuk soal yang menetapkan tersangka itu adalah Jaksa Agung. Tapi kan sampai sekarang juga kejaksaan juga yang menetapkan untuk mencabut itu. Jadi ya itulah pandangan kita masing-masing ya. Nah, kalau soal Golkar, saya kira kita tidak punya kekuatan untuk bisa mengintervensi dan segala macam gitu. Tapi ya ini kan udah usulan masyarakat yang tentu nanti kemudian akan dinilai oleh melalui Kementerian Sosial dulu, Dewan Gelar. Nah, kalau kemudian nanti pada akhirnya disetujui, kita bersyukur, alhamdulillah, artinya bangsa ini sudah bisa belajar, mengambil hal-hal yang positif, ya, menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh bangsanya yang sekali lagi kita nggak boleh menafikan, nggak boleh memungkiri banyak sekali ya apa namanya kontribusi pikiran, tenaga, hal-hal yang lain yang sampai sekarang membuat bangsa kita jauh lebih baik, jauh lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kira-kira begitu. Berarti untuk Partai Golkar sendiri memang akan mendorong pemberian gelar-gelar ini bukan hanya mungkin kepada Pak Harto ya, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya yang lain ya, Bang Doli ya? Ya, setiap kepada orang yang memang kita betul-betul rasakan mereka punya sesuatu yang bermanfaat buat bangsa ini, kira-kira begitu. Baik, mungkin Bang Usman bisa menanggapi, Bang Usman? Ya, coba kita perhatikan pernyataan bahwa Pak Harto misalnya punya jasa-jasa.
Pak Harto itu mengambil kekuasaan Soekarno dengan cara militer, dengan cara paksa. Ada 500.000 orang paling tidak mati dibunuh dengan tuduhan-tuduhan komunis. Bahkan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, kepala komandan RPKAD, mengatakan 3 juta orang dibunuh. Singkat saja Bang, karena durasi kita terbatas, tapi paling tidak harapan Bang Usman, misalnya untuk usulan pemberian gelar terhadap sejumlah tokoh ini bagaimana? Harus ditolak, ini tidak layak. Ini memutarbalikan sejarah, memutarbalikan reformasi. Pimpinan MPR mengatakan ini untuk rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi elit. Kalau mau bicara rekonsiliasi nasional, pakailah TAP MPR tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Harus ada penyelidikan yang komprehensif, pengungkapan kebenaran, apa yang terjadi di masa lalu, pelanggaran HAM apa saja yang harus dilakukan. Lalu rekonsiliasinya dilakukan dengan melibatkan masyarakat, melibatkan para korban. Jadi itu, kalau misalnya dikatakan lagi, oh Pak Harto berjasa dengan ASEAN, kata pimpinan MPR. ASEAN itu adalah organisasi negara Asia Tenggara untuk dijadikan kaki tangan ekonominya Amerika. Indonesia dulu pemimpin Asia Afrika. Hari ini 24 April adalah hari penutupan konferensi Bandung, konferensi Asia Afrika. Konferensi yang menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dunia di Asia dan Afrika setidaknya, melawan imperialisme, melawan kolonialisme. ASEAN itu diadakan oleh kepentingan politik dan ekonomi Amerika. Setelah itulah Indonesia menjadi kaki tangan ekonomi Amerika. Semua sumber daya alam kita dari Papua, emas, sampai Aceh, gas, minyak diserahkan kepada Amerika lewat swasta Amerika. Jadi apa yang jadi jasa Soeharto? Ketika ia jatuh, ia berstatus tersangka, ditetapkan, dimasukkan namanya TAP MPR. Indonesia menjadi negara otoriter di bawah pemerintahannya. Soeharto menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia. PBB menempatkan hartanya sebagai stolen asset recovery. Harus diburu asetnya. Jadi apa jasanya? Nah, ini didengar langsung ya sama Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, Gus Ipul, saya dengan segala hormat mohon tidak hanya dari dengan pihak yang pro begitu, tapi juga pihak yang kontra. Ini saat ini masih digodok. Kita juga Gus Dur punya pemikiran, banyak tulisannya. Soekarno punya pemikiran, banyak tulisannya. Soeharto nulis apa? Oke, mungkin ada pemikirannya. Mungkin terakhir nih, Pak Menteri, tanggapannya Pak Menteri. Oke, sayang sekali ya komunikasi kita terputus dengan Pak Menteri, tapi paling tidak Pak Menteri menonton ya yang mendengarkan, menampung semua aspirasi baik yang pro maupun yang kontra. Mohon maaf sekali Mas Usman, karena waktu kita sangat terbatas pada pagi hari ini, tapi kita harapkan dan kita tunggu ya seperti apa nanti hasil kajian dan pertimbangan dari Kementerian Sosial terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa.